Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi musnad dan musnad ilaih. Saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan pengertian dari musnad dan musnad ilaih. Apa sih musnad dan musnad ilaih itu? Musnad dan musnad ilaih dalam bahasa Indonesia biasa kita kenal sebagai subjek dan predikat. Musnad ilaih itu subjek, sedangkan musnad adalah predikat. Sedangkan dalam ilmu nahwu, dalam jumlah ismiyah itu kan terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, mubtada dan khobar ini dalam ilmu balaghah, mubtada disebut sebagai musnad ilaih, sedangkan khobar disebut sebagai musnad. Dan yang selanjutnya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini kan terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il ini dalam ilmu balaghah itu fi'il disebut sebagai musnad, sedangkan fa'il disebut sebagai musnad ilaih. Dan dalam pengertiannya tersendiri adalah musnad ilaih itu sesuatu yang disandari oleh musnad. Contohnya, Muhammadun ustadun. Muhammadun ini kan musnad ilaih, sedangkan ustadun ini musnad. Nah, Muhammadun ini disandari oleh lafadz ustad. Dia dihukumi sebagai ustad. Jadi setiap orang yang mendengarkan perkataan Muhammadun ustadun akan memahami bahwa oh, Muhammad ini adalah seorang guru. Nah, sedangkan pengertian dari musnad itu adalah sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Contohnya, al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu ini sebagai musnad ilaih, sedangkan nafi'un sebagai musnad. Nah, lafaz nafi'un ini dia itu sebagai hukum lafaz ilmu. Jadi setiap orang yang mendengarkan perkataan al-ilmu nafi'un, mereka itu akan memahami bahwa ilmu itu sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna. Jadi ilmu ini dihukumi sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berguna, seperti itu. Nah, itu tadi sekilas pengertian dari musnad dan musnad ilaih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Tibiana Segaf. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya di bab musnad dan musnad ilaih. Untuk musnad dan musnad ilaih ini sendiri mempunyai beberapa hal yang harus dibahas. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama dibahas dari segi jenisnya, apakah ma'rifah atau nakirah, dan kedua dari jenis tata susunannya, letaknya. Seperti misalnya apakah musnad di depan atau di akhir, atau musnad ilaihnya di depan atau di akhir, dan sebagainya. Untuk pembahasan musnad dan musnad ilaih dari segi jenisnya ada dua, ma'rifah dan nakirah. Untuk ma'rifah, pertama memakrifahkan musnad ilaih. Gimana sih caranya kita memakrifahkan musnad ilaih dan apa tujuannya? Nah, untuk memakrifahkan musnad ilaih ada beberapa cara. Pertama dengan isim alam bisa, isim isyarah bisa, isim mausul juga bisa, dan sebagainya. Ada beberapa cara yang akan kita bahas kali ini, dan juga dengan berbagai tujuan yang berbeda. Setiap caranya punya tujuan yang berbeda. Langsung aja. Pertama, memakrifahkan musnad ilaih dengan isim alam. Nah, memakrifahkan musnad ilaih dengan isim alam itu dengan menyebutkan namanya, misalnya Muhammad, Ali, Zaid, dan lain sebagainya. Tujuannya pertama menghadirkan zat kepada ingatan pendengar. Jadi sang pendengar ini sudah tahu musnad ilaih ini, tapi dihadirkan kembali di ingatannya. Contohnya apa? Qul huwallahu ahad. Allah ini ma'rifah. Nah, tujuannya apa? Musnad ilaih ini ma'rifah untuk menghadirkan zat kepada ingatan pendengar. Yang kedua, memuliakan atau menghinakan musnad ilaih. Contohnya, la yashtarik Zaid fi tilkal musabaqah. Zaid itu di sini musnad ilaih pakai isim alam. Tujuannya apa? Menghinakan. Menghinakan itu bukan selalu kayak dihina gitu, bukan. Bisa juga sesuatu yang auranya negatif, seperti tidak mengikuti perlombaan. Yang ketiga, optimis dan berharap yang baik. Contohnya, Allah akrimni. Allah memuliakan saya. Allah di sini kan musnad ilaih di sini, Allah musnad ilaih di sini, dan Allah itu ma'rifah.
karena di situ ada optimis dan harapan yang baik. Yang kedua, jadi tujuannya ada 3 untuk isim alam. Yang kedua, memakrifahkan mustad ilaih dengan isim domir. Dengan isim domir itu huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, dan lain sebagainya. Itu ada beberapa bentuk. Isim domir itu bisa dalam bentuk mutakalim, yaitu yang berbicara, ana, nahnu juga bisa. Isim domir bentuk mukhatab, anta, anti, antuma, yang diajak ngomong. Dan isim domir dalam bentuk ghaib, huwa, huma, hum, yang gak ada orangnya, dia. Nah, memakrifahkan yang ketiga, contohnya dulu ya, contoh untuk isim domir. Misalnya salah satu bentuk yang isim domir itu, misalnya perkataannya Rasulullah SAW, anan nabi, saya nabi. La kadiba, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya nabi yang gak pernah bohong, saya adalah anak dari Abdul Muthalib. Ana nabi, ana. Di sini isim domir mustad ilaih, isim domir dalam bentuk mustad ilaih dalam bentuk isim domir, dan dia ma'rifah. Isim domir itu pasti ma'rifah. Yang ketiga, memakrifahkan mustad ilaih dengan isim isyarah, seperti hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Nah, itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan keadaan mustad ilaih. Apakah mustad ilaih ini jauh atau dekat atau biasa aja? Contohnya, hadza abi. Hadza itu berarti dekat. Ini abi, itu kan dekat. Dzalika akhi, itu saudaraku, jauh berarti. Dia tuh jadi menjelaskan keadaan mustad ilaih, apakah dekat, jauh, atau sedang. Yang kedua, mengikatkan bahwa mustad ilaih layak mempunyai sifat-sifat yang akan disebutkan setelah isim isyarah. Jadi gini, ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala huda min rabbihim. Nah, mustad di sini mengingatkan bahwa mustad ilaih ini berupa tadi isim isyarah ulaika, mempunyai sifat-sifat yang akan disebutkan setelah isim isyarah. Jadi ulaika langsung sifatnya ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu sifat setelah isim isyarah. Nah, tujuannya itu untuk mengingatkan. Yang ketiga, mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak dekat. Contohnya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini itu kan dekat, dalam jarak dekat. Yang keempat, mengagungkan derajat dalam jarak jauh. Contohnya, dzalika kitab la raiba fih. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Itu mengagungkan sesuatu tapi dari jarak yang jauh, seakan-akan jauh. Yang kelima, meremehkan mustad ilaih dalam jarak dekat. Hal hadza illa basyarun mithlukum. Hal hadza illa itu kan meremehkan. Konteks di sini meremehkan, dan juga bisa menampakkan rasa aneh. Bisa juga untuk menghina atau menyindir kebodohan mukhatab. Jadi bisa menghina, bisa menyindir. Yang keempat, sekarang memakrifahkan mustad ilaih dengan isim mausul. Untuk memakrifahkan mustad ilaih dengan isim mausul ada beberapa tujuan. Pertama, sangat tidak baik jika digunakan dengan cara yang jelas, kayak langsung diucapin tanpa isim mausul itu selain dengan isim mausul itu sangat tidak baik, seperti firman Allah, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Dan perempuan yang dia atau Yusuf tinggali di rumahnya menggoda dirinya. Nah, nama Zulaikha itu disamarkan dengan alati. Jadi gak pantas untuk disebutkan secara jelas. Yang kedua, untuk menumbuhkan keingintahuan pada sesuatu. Ini terjadi ketika yang masuk kepada silah dan mausul itu hukum yang aneh. Contohnya, walladzi saqata minas sama hajarun aswadun har. Yang jatuh dari langit itu batu hitam yang panas. Kan kayak gak masuk akal gitu, aneh kan? Batu hitam panas turun dari langit. Nah, makanya makanya butuh mustad ilaih ini harus dimakrifahkan dengan isim mausul, karena untuk menumbuhkan keingintahuan pada sesuatu yang aneh. Yang ketiga, merahasiakan suatu hal dari mukhatab. Yang keempat, merahasiakan sesuatu. Pertama, yang ketiga, merahasiakan sesuatu hal dari selain mukhatab. Yang keempat, merahasiakan sesuatu dari mukhatab. Contohnya, yang merahasiakan kepada selain mukhatab, wa akhadtu majadal amir bih wa qadaitu hajati kama ahwa. Aku telah mengambil apa yang didermakan oleh sang raja, dan aku pun menunaikan hajat-hajatku sebagaimana yang aku inginkan. Aku telah mengambil apa. Nama di sini kan kayak gak tahu apa. Nah, itu dirahasiakan dari selain mukhatab. Nah, yang keempat, tujuannya dirahasiakan tapi dari mukhatab. Jadi yang tadi itu mukhatab tahu tapi yang lain gak tahu. Yang ini mukhatabnya gak tahu.
uhibbu man dzakarahu tulabul jami'ah. Jadi dia suka sama orang yang suka disebut-sebut sama para mahasiswa. Nah, orang ini mukhatabnya nggak tahu siapa. Yang kelima, mengingatkan kesalahan mukhatab. Innalladzina taktubun laisa wazifatikum. Nah, yang kalian tulis itu bukan tugas kalian. Lalu mengingatkan kesalahan selain mukhatab. Innallati tuhibbuha qata'at hablaz zawaj awwal marrah. Jadi dia tuh mengingatkan kesalahan mukhatab. Orang yang Anda cintai itu, dia itu orang yang memutuskan tali pernikahan pertama kali. Jadi mukhatab ini nggak salah, tapi dia mengingatkan kesalahan selain mukhatab. Lalu yang ketujuh, menganggap agung kedudukan mahkum bih. Contohnya ya, innalladzi samaka sama bana lana baitan du'a imahu a'az wa atul. Sesungguhnya zat yang meninggikan langit adalah yang mendirikan rumah untuk kita, yang tiang-tiang daripadanya lebih mulia dan lebih panjang. Jadi setelah Allah ini sesuatu yang diagungkan. Yang ke-8, menganggap hina dalam menjelaskan nama diri. Jadi namanya nggak disebutkan. Contoh alladzi rabbani abi. Alladzi ini abi merujuk kepada abi tapi nggak dikasih tahu namanya. Terus 9, menentukan suatu ketentuan pahala atau siksa. Contohnya alladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfirah wa ajrun adzim. Alladzina amanu, yang orang-orang yang beriman gini, dia bakal mendapatkan maghfirah wa ajrun adzim. Nah, ini tuh menentukan pahala atau siksa. Di sini konteksnya menentukan pahala. Lalu bisa untuk mencela. Contohnya alladzi ahsana ilaik faqad asata ilaih. Orang yang bersikap baik kepadamu itu engkau telah berbuat buruk padanya. Dia itu niatnya untuk mencela kalimat ini. Yang terakhir, belum terakhir, menunjukkan keseluruhan. Contohnya alladzi ya'tunaka akramahum. Orang-orang yang datang kepadamu maka hormatilah. Jadi dia kayak memberitahu kepada semua orang, bukan maksud tujuan satu orang. Misalnya Muhammad, kamu kalau ada tamu hormatin, bukan. Ini tujuannya tuh untuk semua orang. Dia ngomong orang-orang yang datang kepadamu, pada kalian, maka hormatilah. Nah, ini menunjukkan keseluruhan. Yang terakhir, menyamarkan. Contohnya likulli nafsin ma qaddamat. Bagi setiap jiwa akan mendapatkan balasan akan apa yang telah ia kerjakan. Nama di sini tuh disamarkan. Apa yang ia telah kerjakan, kita nggak tahu apa itu yang dikerjakan, maka disamarkan. Itu namanya yang tujuan untuk menyamarkan. Yang kelima, memakrifahkan mustad ilaih dengan alif lam. Nah, contoh alif lam itu suatu alat untuk memakrifahkan kata dalam bahasa Arab. Ada dua jenis alif lam. Pertama alif lam lil ahad, yang kedua lil jins. Nah, untuk lil ahad itu fungsinya untuk menunjukkan kekhususan. Contohnya kama arsalna ila fir'aun rasulan fa asa fir'aun ar-rasul. Fa asa fir'aunur rasul. Nah, di kata alif lam yang kedua ar-rasul, pertama rasulan, yang kedua ar-rasul. Di sini tuh merupakan lil ahad, yaitu rasul yang disebutkan kedua kali merupakan pengulangan dari rasul yang pertama karena diulang, jadi itu ada kekhususan lebih ditekankan. Yang kedua alil jins, yang itu fungsinya itu untuk menunjukkan jenis dari makna yang ada pada kata tersebut. Nah, alil jins itu masuk ke dalam mustad ilaih karena 4 tujuan. Pertama, menunjukkan kenyataan sesuatu bahwa maknanya lepas atau beda dari kaidah umum. Contohnya, al-insan hayawanun natik. Manusia itu binatang yang berpikir. Nah, binatang itu sebenarnya kan kayak kucing, kayak domba, kelinci, tapi al-insan dibilang manusia, binatang yang berpikir. Nah, ini kan kayak lepas dari atau beda dari kaidah umum. Yang kedua, menunjukkan hakikat yang samar. Yang ketiga, menunjukkan setiap satuan yang bisa dicakup lafaz. Terus menunjukkan seluruh satuan dalam kondisi terbatas. Lalu udah itu yang terakhir. Contohnya ya, yang menunjukkan seluruh satuan dalam kondisi terbatas. Jama'al amir at-tujar wa alqa alaihi nasaihahu. Sang raja mengumpulkan para pedagang dan menyampaikan beberapa nasihat pada mereka. Jadi terbatas, gak semua pedagang. Lalu yang keenam, memakrifahkan mustad ilaih dengan idhofah. Idhofah itu kayak misalnya madrasah hadikotul madrasah. Jadi yang kepunyaan kayak kitabut tilmid itu. Salah satu bentuk dalam memakrifahkan mustad ilaih adalah dengan idhofah. Dengan kata lain, yang asal nakiro berubah menjadi ma'rifah. Tujuannya ada beberapa tujuan. Yang pertama, sebagai cara singkat guna menghadirkan mustad ilaih di hati pendengar. Ja'a abi, datang ayahku. Yang terus bisa juga ya,
Misalnya contoh lain, ja'a gulami, pembantu mudaku telah datang. Nah, di situ cara singkat guna menghadirkan mustad ilaih di hati pendengar. Padahal kalimat di atas bisa dipanjangkan dengan kalimat ja'a gulami alladzi, tapi nggak perlu alladzi punyaku, datang pembantu mudaku yang menjadi milikku, itu udah nggak perlu, jadi cukup gulami, orang udah paham. Yang kedua, menghindarkan kesulitan membilang-bilang. Contohnya, ajma'a ahlul ilmi ala kadza, para ahli ilmu sepakat terhadap masalah demikian. Ahli ilmu, gak usah pakai dijamak-jamak, susah kan. Lalu keluar dari tuntutan mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Misalnya, hadara umara'ul jud, sejumlah pimpinan tentara telah datang, keluar dari tuntutan mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Lalu menganggungkan mudhof dan mudhof ilaih. Lalu juga bisa tujuannya untuk meremehkan. Contohnya, waladulis qadim, anak pencuri itu datang, kan itu untuk meremehkan. Lalu yang ketujuh, memakrifahkan mustad ilaih dengan nida. Nida itu ya, ayah, bisa juga. Contohnya, tujuan yang pertama, bila mutakalim tidak mengetahui tanda-tanda khusus yang ada pada mukhatab, ya rijal, ya rojul. Yang kedua, mengisyaratkan kepada alasan untuk sesuatu yang diharapkan. Contohnya, ya tilmid uktub ad-dars, kan dia ada sesuatu yang diisyaratkan jadi ada alasan kenapa dia memanggil murid. Nah, sudah selesai pembahasan yang ma'rifah itu saja. Lalu lanjut ke menakirohkan mustad ilaih. Nah, dalam konteks tertentu, kadang mustad ilaih perlu dinakirohkan juga, gak hanya dimakrifahkan tapi juga perlu dinakirohkan karena beberapa tujuan. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh-contoh. Pertama, nakiro yang menunjukkan jenis. Kayak firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum adzabun adzim. Ghisyawatun di situ kan nakiro. Pada ayat di atas, pada ayat tersebut, Al-Baqarah ayat 7 itu terdapat kata dinakirokan, yaitu gisyawa itu dinakirokan. Nah, alasan dinakirokannya itu untuk menunjukkan suatu jenis. Gisyawa yaitu tidak banyak diketahui oleh manusia. Jenis gisyawa itu tertutupnya mata seseorang dari melihat ayat-ayat Allah, melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu tuh menunjukkan jenis manusia yang ditutup oleh Allah dari melihat ayat-ayat Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Yang kedua, nakiro itu untuk menunjukkan banyak. Contohnya, qalu inna lana la ajron. La ajron sini itu nakiro. Karena apa? Menunjukkan banyaknya balasan, banyaknya pahala yang akan diterima. Yang ketiga, menunjukkan sedikit. Contohnya, wa'adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, seterusnya. Nah, di sini jannatin, di Allah itu menggunakan mengungkapkan surga dengan kata jannatin. Penggunaan isim nakirah menunjukkan bahwa surga itu kecil dan sedikit nilainya dibandingkan ridho Allah Lalu yang keempat, merahasiakan perkara. Yang kelima, bertujuan untuk makna mufrad. Yang keenam, menjelaskan jenis atau macamnya. Contohnya, likulida dawa, likulinau iminada namun minat dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya, intinya gitu. Lalu dalam hal sekarang penjelasan mustad dan mustad ilaih dari segi disebut atau dibuang mustad dan mustad ilaihnya. Pertama, menyebut mustad ilaih. Dzikru mustad ilaih, jadi dimunculkan mustad ilaih. Contohnya ya, al-ustad ja. Nah, jadi itu ada ustad datang. Dia itu jawaban dari yang orang bertanya, man ja, siapa yang datang? Ustad datang. Sebenarnya kalau mau singkatnya bisa aja, siapa yang datang? Ustad. Gak usah pakai ustad datang. Nah, itu contohnya menyebutkan mustad ilaih. Nah, dalam praktek berbahasa, adzikr mempunyai beberapa tujuan. Menampakkan mustad ilaih itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan dan membedakan. Contohnya, penyebutan mustad ilaih pada suatu kalimat salah satunya bertujuan untuk menjelaskan subjek pada suatu nisbah. Jika mustad ilaih itu tidak disebutkan, maka tidak akan muncul kesan kekhususan. Jadi kalau nggak disebut, gak khusus ceritanya. Contoh, Muhammad muhadir. Jawaban orang nanya, manil muhadir, siapa dosen? Siapa yang ceramah? Muhammad muhadir. Itu kan khusus ceritanya. Lalu yang kedua, menganggap mukhatab tidak tahu. Jadi dia nganggap mukhatab itu nggak tahu. Yang ketiga, senang menyebutnya. Jadi kan orang kalau senang kan terus disebut. Misalnya saya suka menyebut nama
menyebut kata iya jadi gini ya, orang kan kadang kayak gitu. Nah ini sama, jadi itu mustad ilainya disebut karena suka menyebutnya. Lalu membuang mustad ilaih al-hadzf. Nah dibuang itu kebalikan dari ditampakkan, jadi dia dihilangkan, tidak ditampakkan. Tujuannya pertama untuk meringkas, misalnya gini, kaifa anta, kaif haluk, marid. Jadi gak usah kayak ana marid, itu untuk meringkas, disimpelin. Lalu terpilihnya lisan ketika menyebutnya, terpeliharanya lisan ketika menyebutnya. Contohnya, wama adraka ma hiya narun hamiyah. Aslinya narun hamiyah itu aslinya harusnya hiya narun hamiyah, tapi hiya di sini dihapuskan. Lalu untuk memuliakan mustad ilaih. Lalu karena merasa jijik menyebutnya, untuk mengumumkan, biar umum membuang mustad ilaih pada suatu kalimat yang juga mempunyai tujuan untuk mengeneralkan pernyataan. Terus ikhfaul amri an ghairi mukhatab, jadi menyembunyikan sesuatu dari kepada selain mukhatab, itu tujuan dari dihilangkannya mustad ilaih. Jadi sehingga orang lain itu nggak mengetahui siapa subjeknya. Kadang-kadang seorang mutakalim ingin merahasiakan mustad ilaih kepada selain orang yang ia ajak bicara, jadi dihapus mustad ilaihnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh pemateri setelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan materi sebelumnya tentang mendahulukan dan mengakhirkan musnad dan musnad ilaih, atau taqdim wa ta'khir musnad wa musnad ilaih. Seperti yang kita tahu di pelajaran sebelum-sebelumnya tentang musnad dan musnad ilaih, ini sama halnya kalau di nahwu itu mubtada dan khabar, sedangkan di balaghah itu namanya musnad dan musnad ilaih. Seperti yang kita telah pahami di pelajaran-pelajaran kemarin ya. Di sini saya lanjutkan hal-hal yang wajib atau hal-hal yang mewajibkan atau hal-hal wajib yang mendahulukan lafadz karena adanya faktor penyebab takdim. Yang pertama yaitu menimbulkan rasa ingin tahu pendengar pada lafadz yang diakhirkan. Jika lafadz yang didahulukan menunjukkan sesuatu yang langka. Yang kedua, mempercepat kabar bahagia atau kesusahan. Contohnya, al-afu angka sodaro bihil amr, artinya pengampunan darimu itu berujung pada perkara yang baik. Yang ketiga, lafadz yang didahulukan merupakan perkara yang menimbulkan pengingkaran atau rasa heran. Contohnya, aba'datu litajribah tankhadi'u bihadis zakharif, artinya apakah setelah lamanya melakukan percobaan engkau merasa tertipu dengan perhiasan dunia ini gitu. Yang ketiga, mempercepat kabar bahagia. Ini yang pertama tadi ya sudah. Yang keempat, mencetuskan umum salbi atau salbil umum. Umum salbi adalah menjadikan secara umum dalam menyediakan hukum pada masing-masing bagian lafadz yang menjadi sasaran hukum. Itu terjadi dengan mendahulukan adat umum. Lafadz yang menunjukkan makna umum ini daripada adat nafi atau lafadz yang menunjukkan peniadaan, pertanyaan atau dzuriyaten. Ya, seterusnya umum salbi ini terjadi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah bersamaan dengan adat umum. Yang kedua, lafadz yang kedua bersamaan dengan adat nafi. Yang ketiga, lafadz yang pertama dijadikan akhir. Itu jika diakhirkan maka akan menjadi fa'il. Yang kelima dari yang tadi kelanjutannya yaitu menspesifikkan atau mentaksis ya. Terus di sini ada alasan adanya takdim dan takhir. Dalam perkataan untuk tujuan-tujuan balaghah antara lain ifadah al-taksis atau manfaat dalam pengkhususan, dan takdim al-fadl wa al-maziyah atau mendahulukan keutamaan dan kelebihan. Untuk takdim dan takhir tidak disebut faktor-faktor terkhusus, karena jika salah satu dari dua rukun jumlah itu didahulukan maka yang satunya pasti menjadi akhir, karena keduanya itu saling melengkapi ya. Terus alasan atau faedah mendahulukan musnad.
Mendahulukan musnad terhadap musnad ilaih faedahnya adalah penekanan atau taukid. Musnad ini didahulukan apabila ditemukan keadaan yang menghendaki untuk mendahulukannya. Misalnya berupa amil, seperti qoma Ali atau Ali telah berdiri. Terus yang kedua, untuk mengingatkan sejak pertama bahwa musnad memang khobar bukan naat ya. Paham? Yang ketiga, meletakkan makna yang diakhirkan jika pada makna yang didahulukan terdapat hal-hal yang ingin disebutkan. Yang keempat, untuk mengharapkan kebaikan atau tafaul. Yang kelima, untuk berfaedah atau mengkhususkan pada musnad ilaih atau musnad itu sendiri. Yang keenam, untuk menyatakan kesusahan. Yang ketujuh, untuk tujuan kagum atau takjub. Oke, sekian dari saya tentang mendahulukan dan mengakhirkan musnad ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan tentang contoh-contoh dari musnad dan musnad ilaih. Baik, yang pertama ada contoh dari musnad. Nah, musnad seperti yang disampaikan oleh pemateri tadi, bahwa musnad adalah sesuatu yang bersandar kepada musnad ilaih. Contoh sederhananya adalah al-ilmu nafi'un, atau yang berarti ilmu itu bermanfaat. Nah, di sini al-ilmu nafi'un ini lafadz nafi'un yang berarti manfaat, bermanfaat, itulah yang sebagai musnad, yaitu memberikan hukum kepada al-ilmu tadi, yang juga artinya orang yang mendengarkan ucapan ini, ucapan al-ilmu nafi'un ini, memahami bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah segala sesuatu yang memberikan faedah atau manfaat. Nah, di samping itu untuk musnad sendiri ada beberapa tempat, yaitu yang pertama dalam khobar mubtada, yaitu contohnya al-jami'atu masyhuratun. Nah, di lafaz ini yang menjadi musnad adalah masyhuratun khobarnya. Kemudian yang kedua ada fi'il tam, yaitu pada contoh arsalallahu rasulahu bil huda. Nah, untuk di kalimat ini musnadnya adalah kata arsala. Kemudian yang selanjutnya ada yang ketiga di isim fa'il, isim fi'il, dalam contoh kalimat hayya 'alas sholat. Nah, di sini untuk musnadnya di kata hayya atau isim fi'ilnya hayya. Kemudian yang keempat di khobarnya kana dan akhwatuha. Nah, contohnya kanallahu ghafurun rahima. Nah, untuk musnadnya yaitu di kata ghafurun rahima. Dan yang kelima di khobar inna wa akhwatuha. Nah, contohnya innal maisara haramun. Nah, untuk yang di kalimat ini musnadnya berada pada khobar inna, yaitu di haramun. Kemudian yang keenam, maf'ul kedua dari dhanna wa akhwatuha. Dhanna kita tahu memiliki dua maf'ul, dan maf'ul yang kedua dari dhanna ini termasuk musnad. Contohnya kalimat dhanna Muhammadun akhahu maridun. Nah, dalam kalimat ini maridun yang mempunyai kedudukan sebagai musnad. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang ke-7, yaitu maf'ul ketiga dari ro'a. Nah, ro'a ini kita tahu juga mempunyai 3 maf'ul, yaitu dalam contoh ro'al ustadu at-taliba mujdahidan durusahu najihan. Nah, dalam kalimat ini yang berposisi sebagai musnad yaitu kata najihan. Nah, itu contoh dari musnad ada dibagi 7 tadi. Dan selanjutnya ke musnad ilaih. Nah, yang kedua ini musnad ilaih. Kita tahu dari pemateri tadi bahwa musnad ilaih adalah hukum yang menjadi sandaran musnad. Contohnya, contoh sederhana, Muhammadun ustadun. Nah, lafadz Muhammadun ini menjadi musnad ilaih karena disandari oleh hukum musnad lafadz. Jadi
dapat ditarik kesimpulan dari kata Muhammadun, dari kalimat Muhammadun Ustadun ini, bahwa Zahid bahwa Muhammad dihukumi sebagai guru itu. Kemudian di Mustadilah ini juga mempunyai posisi dalam tempat-tempat tertentu, seperti yang pertama di dalam fa'il. Contoh kalimatnya khatamallahu ala qulubihim. Nah, yang bertindak sebagai musnad ilaih adalah kata Allahu dalam kalimat khatamallahu ala qulubihim. Kemudian yang kedua, naibul fa'il. Nah, di naibul fa'il ini contoh kalimatnya kutiba alaikumus syamu. Nah, dalam naibul fa'il ini yang bertindak sebagai musnad ilaih adalah asyamu. Kemudian yang ketiga ada mubtada. Mubtada ini seperti contoh Allahu nurus samawati wal ardi. Nah, untuk musnad ilaihnya dalam kalimat ini yaitu di mubtada, yaitu di kata Allahu. Kemudian yang keempat, isimnya kana wa akhwatuha. Nah, di dalam contoh wa kana Allahu aliman hakima. Nah, yang bertindak sebagai musnad ilaih dalam kalimat ini yaitu isimnya kana, yaitu kata Allahu dalam kalimat wa kana Allahu aliman hakima. Kemudian yang kelima, isimnya inna wa akhwatuha. Ini kebalikannya dari yang tadi musnad. Ini musnad ilaihnya dalam contoh kalimat innal munafiqina lakadibuna. Isimnya inna yaitu al munafiqina, itulah yang menempati posisi musnad ilaih. Kemudian yang keenam, ada maf'ul pertama dari dhanna wa akhwatuha. Contoh dhannal ustadu Muhammadan ghaiban. Dalam contoh ini yang bertindak sebagai musnad ilaih yaitu maf'ul pertama dhanna, yaitu kata Muhammadan dari kalimat dhannal ustadu Muhammadan ghaiban. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu maf'ul kedua dari ro'a wa akhwatuha. Contohnya seperti tadi yaitu ro'al ustadu at-talibah mujtahidan lurusahu najihan. Nah, maf'ul kedua dari ro'a ini yang bertindak sebagai musnad ilaih yaitu kata mujtahidan. Itu jadi simpulannya untuk contoh-contoh dari musnad dan musnad ilaih itu, untuk musnad sendiri ada 7 tempat, yaitu khobar, fi'il tam, isim fi'il, khobar kana wa akhwatuha, khobar inna wa akhwatuha, kemudian maf'ul kedua dari dhanna wa akhwatuha, dan yang terakhir maf'ul ketiga dari ro'a wa akhwatuha. Sedangkan yang untuk contoh dari musnad ilaih juga dibagi dalam beberapa tempat 7 juga seperti yang musnad tadi, yaitu di yang pertama fa'il, kemudian naibul fa'il, dan mubtada, dan isimnya kana wa akhwatuha, kemudian isimnya inna wa akhwatuha, kemudian maf'ul pertama dari dhanna wa akhwatuha, dan yang terakhir maf'ul kedua dari ro'a wa akhwatuha. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.